Anda kembali di Top News. Perundingan putaran kedua antara Amerika Serikat dan Iran terancam batal total. Presiden AS Donald Trump mendadak membatalkan keberangkatan 2 utusan khusus ke Pakistan. Di sisi lain, ada indikasi Iran tidak sepenuhnya percaya kenetralan Pakistan. Apa indikasinya? Berikut ulasannya dalam Top Review. Tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Kabar mengejutkan datang dari Amerika Serikat. Presiden Donald Trump secara mendadak membatalkan keberangkatan utusan khususnya Steve Witkoff dan Jared Kushner ke Islamabad. Trump beralasan tidak ingin membuang waktu untuk penerbangan 18 jam demi pembicaraan yang dianggapnya belum membuahkan hasil signifikan. Okay, you probably heard that we canceled the trip. We have all the cards. We're not going to spend 15 hours in airplanes all the time going back and forth to be giving a document that was not good enough. And so we'll deal by telephone and they can call us anytime they want. Again, we have all the cards. They have no military left, practically. They have no leaders left. We don't know who the leaders are. Nobody knows who the leaders. I don't think they know who the leaders are, very importantly. Sebelumnya, juru bicara Gedung Putih, Karoline Leavitt, pada Jumat waktu setempat menyatakan, Witkoff dan Kushner direncanakan bertemu dengan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi. Diketahui pada Jumat itu, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi tiba di Islamabad, Pakistan. Namun Araghchi disebut tidak akan bertemu dengan delegasi Amerika Serikat, melainkan bertemu Angkatan Darat Pakistan, Asim Munir. Sikap Abbas Araghchi itu diduga karena 2 utusan khusus yang akan dikirim Trump memiliki rekam jejak yang sangat pro kepentingan Zionis. Ya, kalau kita lihat ada 2 orang di sana dari bagian dari tim delegasi yang dipimpin oleh G-Defense di perundingan pertama, ada Steve Witkoff, itu sangat pro-Zionis. Begitu juga Jared Kushner juga sangat pro-Zionis. Mereka ini punya rekam jejak sangat pro-Zionis. Steve Witkoff adalah utusan Amerika untuk Timur Tengah. Nah, Steve Witkoff di Lebanon itu adalah orang yang mengusulkan kepada pemerintah Lebanon kalau bagian dari gencatan senjata dengan Hizbullah atau gencatan senjata dengan Lebanon yang sekarang dibicarakan adalah melucuti senjata Hizbullah. Karena Hizbullah adalah ancaman bagi keamanan dan juga eksistensi Israel. Nah, di Suriah pun juga sama. Steve Witkoff adalah orang yang sedang mengagendakan agar terjadi kesepakatan atau kerjasama keamanan dan intelijen antara Israel dengan Suriah. Nah, itu yang sedang dilakukan oleh Steve Witkoff. Sedangkan Jared Kushner kita tahu, Jared Kushner juga sama. Ketika Trump meluncurkan Dewan Perdamaian di Davos kalau tidak salah itu Januari kemarin, Steve Witkoff bukan berbicara ketika mempresentasikan apa sih yang akan dilakukan Dewan Perdamaian, dia tidak berbicara tentang solusi 2 negara ataupun bagaimana untuk kesejahteraan rakyat Palestina, terutama di jalur Gaza yang sudah diblokade sejak 2007. Tapi Steve Witkoff malah mempresentasikan tentang proyek-proyek ekonomi, proyek-proyek real estate di Gaza. Jadi kedatangan Steve Witkoff atau Steve Witkoff dan Kushner bagian dari delegasi perundingan dengan Iran tentu bukan untuk berkompromi demi memberikan hak-hak bangsa Iran yang selama ini sudah dirampas oleh Amerika maupun sekutunya di Eropa. Tapi bagaimana untuk memastikan agar kepentingan Israel tetap terjaga, yakni bagaimana melumpuhkan Iran, bagaimana memaksa Iran untuk menghentikan dukungan terhadap milisi-milisi anti-Zionis yang merupakan kelompok pejuang nasionalis, Hamas dengan Jihad Islam di Gaza atau Hizbullah di Lebanon. Nah, itu semua adalah demi kepentingan Israel. Pada Sabtu malam, Abbas Araghchi meninggalkan Islamabad setelah bertemu dengan otoritas Pakistan, termasuk Panglima Militer Asim Munir. Ia menyatakan telah membagikan posisi Iran untuk mengakhiri konflik, namun meragukan keseriusan Amerika Serikat dalam diplomasi. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi saat ini masih berada di Muscat, Oman untuk melakukan rangkaian pertemuan bilateral dan nanti juga akan menuju ke Rusia dalam rangkaian kunjungannya ke 3 negara. Nah, nanti malam Menlu Abbas Araghchi dijadwalkan akan kembali ke Islamabad, Pakistan untuk lagi-lagi bertemu
dengan pejabat tinggi Pakistan, namun hingga saat ini memang belum diketahui secara pasti apa jadwal yang akan dilakukan selama Menlu Iran Abbas Araghchi berada di Pakistan. Nah, sementara itu kalau kita melihat paling tidak pertemuan-pertemuan yang sudah berlangsung, seperti tadi sudah disebutkan beberapa di antaranya, upaya-upaya untuk menjalin upaya diplomasi atau negosiasi ini terus dilakukan ya. Selain kemarin bertemu dengan Perdana Menteri Shehbaz Sharif, Menlu Abbas Araghchi juga melakukan percakapan telepon yang tentu saja penting dengan sesama Menteri Luar Negeri, diantaranya dari Menteri Luar Negeri Mesir dan juga Menteri Luar Negeri Turki. Nah, dalam percakapan telepon dengan Menteri Luar Negeri Mesir, Badr Abdelati, dan juga Menteri Luar Negeri Turki, Hakan Fidan, maksud kami, ini dikutip oleh media Anadolu Agency bahwa percakapan Araghchi dengan kedua Menteri Luar Negeri tersebut fokus dalam membahas perkembangan terbaru dalam proses negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran. Perundingan putaran kedua di Islamabad awalnya dijadwalkan berlangsung pada hari Sabtu 25 April 2026. Pertemuan ini dimaksudkan untuk melanjutkan momentum dari perundingan maraton 21 jam yang dilakukan Wakil Presiden JD Vance pada putaran pertama 11 hingga 12 April lalu. Namun pada akhirnya, pada Jumat malam 24 April waktu Amerika Serikat atau Sabtu pagi waktu Pakistan, Presiden Donald Trump mengumumkan pembatalan keberangkatan delegasi tersebut karena merasa pihak Iran belum memberikan konsensi yang cukup signifikan terhadap program nuklir mereka. Analis pesimistis bahwa akan terjadi perundingan atau jika terjadi perundingan dapat dicapai kesepakatan. Sebab Iran diketahui masih kukuh dengan 10 tuntutan. Di sisi lain, Amerika Serikat dan Israel tengah menyiapkan serangan besar-besaran ke Iran. Kalau saya masih tetap pesimis ya bahwa perundingan jika memang terjadi jilid 2 ini di Islamabad ya, karena Iran memang masih kukuh pada 10 tuntutannya, dan Iran juga informasinya itu Iran tidak ingin menegaskan bahwa 10 tuntutan itu adalah harga final dari Iran, karena itu untuk hak-hak bangsa Iran yang selama ini dirampas, semua sanksi, terus aset dibekukan, terus hak mereka untuk sistem pertahanan negara, mengenai program peluru kendali balistik, terus hak mereka untuk program nuklir, itu yang sedang diperjuangkan oleh Iran. Kemudian juga minta kompensasi atas kerusakan, atas agresi yang dilancarkan oleh Amerika Serikat maupun Israel sebagai penyebab terjadinya perang ini. Jadi saya kira memang peluangnya begini, ketika Amerika berusaha mencapai tujuannya selama ini bermusuhan dengan Iran, Amerika bersama Israel, tumbangkan rezim gagal, melumpuhkan kekuatan gagal, memaksa Selat Hormuz buka juga gagal, terus memaksa Iran berhenti terhadap program nuklir gagal, mereka berusaha lewat perundingan. Ternyata juga perundingan jilid pertama itu tidak berhasil. Saya kira ya Amerika maupun Israel kemungkinan besar sedang mempersiapkan perang lagi atau serangan baru terhadap Iran, karena indikasinya memang sudah ada pengiriman 3 kapal induk ke Timur Tengah, Gerald Ford, Abraham Lincoln, dan George Bush itu sudah berada di Timur Tengah. Kemudian juga CNN melaporkan dari berbagai sumber bahwa memang ada persiapan dari Amerika maupun Israel untuk melancarkan serangan besar-besaran terhadap Iran kalau misalkan memang perundingan jilid 2 di Pakistan tidak akan terjadi, ataupun kalaupun terjadi tidak berhasil mencapai kesepakatan. Jurnalis Metro TV Iqbal Himawan yang sedang berada di Pakistan menyebut bahwa Pakistan akan terus berupaya agar perdamaian tercapai. Betul, ada harapan, tentu ini juga yang selalu diungkapkan oleh Pakistan dalam hal ini sebagai mediator yang terus menegaskan bahwa siap akan melanjutkan atau menempuh berbagai upaya untuk bisa melanjutkan upaya perundingan atau diplomasi. Kendati Pakistan sebagai mediator berkomitmen akan terus berupaya mempertemukan kedua pihak, namun Iran sendiri terindikasi tidak percaya sepenuhnya terhadap Pakistan. Dikabarkan saat bertemu dengan otoritas Pakistan, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi meminta agar Pakistan lebih netral. Menurut analis, Pakistan akan dinilai netral jika terlebih dahulu mengutuk serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran. Pakistan harus mengusulkan digelar sidang darurat Organisasi Kerjasama Islam untuk membahas masalah Iran, karena Iran ini anggota dari OKI, dan sampai sekarang OKI tidak pernah menggelar sidang darurat untuk harusnya memberikan kecaman atau kutukan terhadap Amerika dengan Israel karena menyerang anggota mereka, karena ini bagian dari
organisasi dari negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim terbesar. Saya kira itu yang harus dilakukan Pakistan sebagai mediator kalau ingin dianggap netral oleh Iran. Kalau misalkan Pakistan ingin memberikan pengaruh, memaksa Iran untuk menyerah terhadap tuntutan Amerika atau memaksa Amerika menyerah terhadap tuntutan Iran, saya kira itu tidak bisa dilakukan oleh Pakistan. Jadi Pakistan hanya menjadi mediator tapi tanpa kurang bisa memberi pengaruh terhadap dua pihak yang masing-masing masih kukuh terhadap tuntutannya masing-masing. Sementara itu, Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan kepada PM Pakistan Shehbaz Sharif bahwa Iran tidak akan melanjutkan perundingan selama Amerika Serikat masih melakukan blokade pelabuhan dan ancaman militer. Dengan perkembangan yang ada, pesimisme atas terjadinya perundingan makin menguat, sekaligus menguatkan peluang terjadinya perang lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.